sahabat Radian. Hai sahabat Radian. Jumpa lagi dengan kami, saya Dr. Radian Dan saya Dharma. hanya di Radian Channel. Dokter, Gimana? ada case unik ya dok ya. Dan pastinya sahabat Radian sering banget mengalami hal ini. Bukan sahabat Radian yang mengalami, tapi hewannya. Oh iya juga ya. Iya. Hewannya mengalami hal ini ya dok ya, yaitu susah pipis dok. Benar. Susah pipis, atau kadang-kadang orang bilang batu kemih, kadang orang-orang bilang juga pipis berdarah, Atau ada yang kucingnya juga bilang anyang-anyangan. anyang-anyangan, ada juga yang bilang banyak dok. Jadi sebetulnya apa dok yang terjadi dok pada saat kita mendapati kucing kita pipisnya berdarah, atau nggak bisa pipis, atau bahkan benar-benar sudah mampet dok? Jadi ini konteksnya kucing. Kita kalau sudah berbicara masalah gangguan perkencingan, entah dia nggak bisa kencing, entah pipisnya berdarah, kita sering menyebutnya FUS atau FLUTD. FLUTD. TD. Apa itu dok? Feline, Feline, low, low, urinary, urinary, tract tract. disease. Saya kayak lagi belajar ngeja, dok. Jadi FLUTD ya dok Iya. ya. Fluid. Gampangnya adanya infeksi atau gangguan pada saluran perkencingan. Orang sering nyebutnya batu ginjal. Batu ginjal, bu. Jadi bukan batu kemih ya dok ya? Bukan batu kemih, tapi padahal yang dimaksud adalah batu kemih. Oh, walah. Oke. Dok, kalau suatu penyakit itu pasti akan ada gejala awalnya dok ya. Sebelum parah, sebelum sampai mampet, sebelum terbentuk batu dan lain-lain. Sebetulnya apa sih dok? Kita harus tahu dulu apa yang memicu adanya penyakit ini dok. Oke, kalau kita berbicara tentang FLUTD atau FUS ini tadi, ada 5 faktor utama yang sering menjadi pemicu. 5 principle ya dok ya? 5 principle, bukan prinsipal. 5 penyebab kejadian susah kencing pada kucing. Yang pertama adalah faktor stres. Stres dok? Stres, entah stres mau kawin, stres karena mungkin sering lingkungan karena sering dijailin, atau lingkungan terlalu bising, Atau dia menjadi minoritas di dalam populasi ya dok ya? Bener banget. Yang sering dibully kucing lain Iya. gitu ya dok ya? Oh. Terus yang kedua, yang sering terjadi juga, faktor yang kedua adalah urolithiasis atau batu ginjal. Oh, saya pikir tadi minuman dok. Jadi adanya batu ginjal yang terbentuk di dalam saluran perkencingan. Dikarenakan apa itu dok? Dikarenakan apa? Adanya penumpukan mineral tertentu. Mineralnya tertumpuk karena apa? Banyak faktor, karena makanan yang tidak tepat untuk kucing peliharaan kita. Yang tidak tepat itu seperti apa? Ciri-ciri makanannya secara umum sebenarnya di produk berbagai merek sudah memenuhi standar yang dibutuhkan oleh kucing. Yang membedakan ada yang namanya produk premium, ada yang produk low price. Ciri khasnya yang biasanya makanan ini menyebabkan gangguan perkencingan, yang pertama, kucing jadi lahap banget. Jadi porsi makannya banyak, berlebihan, melebihi dari yang seharusnya. Jadi asupan mineralnya itu lebih banyak yang termakan. Sementara karakter kucingnya itu minumnya tidak banyak, tidak mudah kencing atau urinasi, akhirnya mineralnya terdeposit di saluran perkencingan. Jadi mampet ya Jadi dok ya? mampet. Oh, itu yang nomor 2. Nomor 3 dok? Nomor 3 adalah infeksi saluran perkencingan. Infeksi ya dok ya? Infeksi, Berarti gejalanya cepat ini dok? Bener banget. Infeksi bisa disebabkan oleh batu tadi, bisa juga bukan karena batu. Memang ada infeksi bakterial, baik infeksi yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar. Mungkin awalnya dia memang sudah susah kencing, atau karakter kucingnya dia suka tiduran di bak pasir, Lalu jilat-jilat, atau bekas kotorannya, kan banyak kuman pasti ya, kuman-kuman, bakteri-bakteri masuk saluran perkencingan, akhirnya menyebabkan infeksi. Itu juga bisa. Sampai segitunya ya dok ya? Oke, yang keempat dok? Yang keempat adalah obesitas. Obesitas juga menjadi faktor utama dok dari penyakit
FLUTD tadi dok? Bener banget. Kenapa? Ketika dia obesitas, kalau kita bayangin saluran kencing itu seberapa besar sih? Kalau teman-teman pernah ngelihat kateternya kucing atau selang yang biasanya itu bantu kucing kalau susah kencing, ukuran diameternya itu segitu. Ketika dia gemuk, diameternya makin mengecil. Karena terdesak ya dok ya? Terdesak, apalagi kalau dia stres, otot tegang, salurannya makin Makin kecil. terdesak ya dok ya? Bener banget, itu yang membuat dia susah kencing. Kayak orang ya dok ya, terdesak terus terdesak. Jadi buat teman-teman yang punya kucing sudah steril, harus waspada, jangan sampai obesitas. Makanan juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya ya dok ya? Bener. Oke, yang Dan kelima dok? kelima ada namanya idiopathic syndrome. Apa itu? Kita nggak tahu penyebabnya apa. Bisa karena genetik atau faktor lainnya. Idiot, faktor syndrome. Idiopatik. Oh, Idiopatik. Idiopatik syndrome. Apa itu dok? Kita nggak tahu penyebabnya apa. Entah karena bawaan genetik atau faktor lain. Alah. Mungkin dia ada cacat organnya, cacat salurannya, atau memang ada bawaan secara genetik memang gampang terkena penyakit ini. Dan Seperti di beberapa ras yaitu Persia ya dok ya, itu yang paling banyak terkena FLUTD ya dok ya. Mungkin karena memang populasi yang paling banyak kucing Persia, sehingga yang paling banyak menderita juga kucing Persia ya dok ya. Dan paling sering kalau FLUTD yang disebabkan oleh faktor genetik ini atau idiopatik ini terjadi pada usia-usia di bawah 1 tahun. Oh alah, oke. Nah dok, kalau kita ternyata sudah mendapati kucing kita terkena FLUTD tadi, tapi masih tahap awal dok, apa dok yang biasanya timbul gitu dok gejala-gejalanya dok? Jadi kalau tahapan awal itu tidak langsung membuat si kucing ini nggak bisa urinasi, Pipis ya dok nggak ya? bisa pipis. Tanda awal apa? Anyang-anyangan. Jadi susah kencing, kencingnya sedikit-sedikit. Tapi tetap bisa pipis juga Tetap ya bisa dok ya? pipis meskipun alah. sedikit, pipisnya bisa warnanya normal atau bercampur darah. Tapi bolak-balik Benar. nungging lagi dok ya. Oh, Yang kedua alah. tadi bolak-balik ke litter box, tapi kok nggak selesai kencingnya. Dan tanda ketiga dia sering jilat-jilat area kelamin. Oh iya benar-benar dok. Mungkin dikiranya grooming ya dok ya. Iya. Ternyata ada kendala di urinarinya ya dok ya. Dianya nggak bisa kencing karena nahan kencing dia merasa sakit. Untuk membantu biar dia bisa kencing, dia jilat-jilat terus area kelaminnya. Oke dok. Kalau sudah sampai tahap akhir itu seperti apa dok? Kalau sudah tahapan akhir, tandanya seperti apa? Dia nggak bisa kencing sama sekali. Kalau sudah nggak bisa kencing, Paling bahaya. parahnya ya dok ya. Iya. Kenapa? Karena bisa memicu kematian. Jadi sangat berbahaya. Apa dok yang menyebabkan kematian dok? Yang menyebabkan kematian karena dia nggak bisa kencing, urinnya tadi dia tertahan di dalam tubuh. Sementara tubuh kan produksi cairan terus, produksi urin terus, urin tidak bisa keluar, akhirnya urinnya naik ke ginjal, ginjal jebol, urinnya meracuni darah, timbul bau tidak sedap atau bau menyengat dari mulut. Terkadang dia produksi air liur banyak hingga muntah. Sekarang saya yang jadi dokter deh. Uremia dok ya. Iya bener. Kok tahu istilah uremia? Jadi urinnya campur ke darah. Oh, jadi urinnya sudah bercampur darah dan sudah bercampur urea. Iya. Oh, uremia apa dah? Uremia. Kalau sudah uremia, resiko kematian tinggi meskipun kucingnya ditolong atau dibantu pemasangan kateter. Oh, jadi jangan sampai kita bawa ke dokter hewan pada saat sudah parah ya dok ya. Bener. Karena kebanyakan juga bawaannya sudah parah, sudah tercemar urea di darahnya, sudah nggak bisa pipis 2-3 hari, kadang ada yang sudah kantong VU atau kantong kemihnya itu pecah.
Lalu pada kadang-kadang juga sedih sih dok kalau menyalahkan dokternya. Oke, dokter. Kalau berarti kita harus waspada dari awal ya dok ya. Iya. Kita sudah harus tahu dulu gejala di awal seperti tadi sering jilat-jilat area kelamin, kemudian sering bolak-balik litter box, atau ternyata dia juga murung, nggak mau makan, atau pada saat diraba VU-nya penuh ya dok ya. Iya. Oke, menarik Jadi sih dok. kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, segera bawa ke dokter hewan. Mungkin Segera kala bawa. itu dokter hanya perlu memberikan treatment obat-obatan, tidak perlu pasang kateter. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh pet owner juga tidak terlalu tinggi. Lebih murah juga. Lebih ya, murah, Oke. kemungkinan untuk sembuhnya juga lebih tinggi. Walah, belajar terus kita hari ini Dan ya. yang lebih berbahaya Apalagi, lagi, dok? kadang ada beberapa kasus dia sudah tidak bisa kencing, dipasang kateter pun juga tidak bisa. Akhirnya apa? Harus operasi ganti kelamin. Apalagi dok? Ganti kelamin dok. Bener banget. Jadi jantan dirubah menjadi betina dengan jalan kelaminnya dipotong, salurannya diperpendek dan dibuatkan lubang baru untuk dia bisa kencing. Oh, alah. Sisi pura-pura kaget dok, padahal kan operasi ini udah banyak banget dok kita Iya. lalui dok ya. Oke dok, pertolongan pertama tadi kateter kalau sudah ternyata mampet. Lalu ada yang lebih advance lagi yaitu ganti kelamin. Kapan kita bisa mengambil tindakan atau ternyata dokter itu mengambil tindakan ganti kelamin dok? Pada saat kapan? Ganti kelamin dilakukan ketika kateter tidak bisa terpasang. Kenapa? Karena pada prinsipnya pemasangan kateter bukan untuk pengobatan, tapi media untuk membantu agar urinnya bisa keluar. Pengobatan tetap dengan obat-obatan yang dibuat oleh dokternya, termasuk terapi pakan. Wah, ternyata rumit juga ya dok ya. Makanya kita memang kalau orang bilang kesehatan itu mahal tuh emang mahal banget ya dok ya. Mahal banget. Bukan masalah biayanya, perhatiannya yang banyak banget kita curahkan pada saat kucing atau hewan kita sakit ya dok ya. Bener. Apalagi kalau kena penyakit ini, penyakit FUS ini atau FLUTD ini seringkali berulang karena banyak faktor tadi, karena stres, bisa karena mineral yang tidak seimbang Atau tidak Akhirnya- disiplin menggunakan pakan terapi ya dok ya. Bener, akhirnya kejadiannya berulang. Kadang ada juga beberapa kasus karena ada pengobatan, apalagi kalau sudah terbentuk batu atau kerikil, pastikan perlu proses untuk si batu kerikil hancur bisa keluar. Dalam prosesnya pasti pecahan-pecahan ini terkadang melukai saluran urinasi, berdarah lagi, Atau kadang mampet anyang-anyangan lagi, dok, ya. dan itu bukan semerta-merta karena pengobatan tidak berhasil, tapi karena memang prosesnya perlu Seperti waktu itu yang ya, lebih dok, ya. lama. Oh alah, iya. Cara kita tahu bagaimana kondisinya itu parah atau tidak itu bagaimana? Bener. Check up-nya bagaimana? Teman-teman bisa mengajukan untuk tindakan USG. Ya, intinya mengikuti saran dokter mungkin ya dok ya. Benar. Kalau disuruh check up ya check up, disuruh pemeriksaan USG ya ikut pemeriksaan USG. Pemeriksaan sampel urin juga diikuti. Tujuannya apa? Agar obat-obat yang diberikan disesuaikan dengan Kondisinya. kondisi, dengan penyebabnya, dan Oh. treatmentnya juga pas. Walah, belajar terus kita dok ya. Aduh dok, dari nggak bisa pipis, dari anyang-anyangan sampai mampet, sampai ganti kelamin. Waduh, nggak bisa bayangin saya sampai garu-garu sampai merinding dok. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Pasti banyak banget pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin masih ada beberapa dari sahabat Radian punya apa ya dok ya, penasaran bisa komen di bawah ini ya, bisa komen di bawah ini. Jangan lupa komen, boleh mau tanya, mau kasih saran, mau pengen dengerin tema apa lagi di next video, silakan tulis di komen di bawah, Komen di bawah ini. Dan terima kasih buat sahabat Radian yang sudah subscribe. Kita sudah 1400 ya dok. Kemudian jangan lupa likes-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya Ting 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 ting. biar nggak ketinggalan pada saat kita upload video. Sampai jumpa lagi di Radian Channel video berikutnya. Dadah.